Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, TikToker ini ya mengaitkan memposting sebuah rumah kayu kuno dan kelihatan sudah lusuh sekali dengan kata-kata itu adalah rumahnya Jokowi waktu masih kecil yang menjadi basisnya PKI. Ya, ini tulisannya, viral rumah masa kecil keluarga besar Jokowi Partai Komunis. Nah, itu pemirsa ya, sebuah gambaran yang tampaknya ini merupakan dua foto yang terpisah antara rumah itu sendiri yang diklaim sebagai rumah Jokowi, kemudian ditempel sebagai dengan gambarnya Jokowi, lengkap dengan lencana, kayaknya lencana waktu dia jadi presiden, dan wajahnya belum bopeng-bopeng, belum ada kutil di pipinya kemudian kurapnya juga belum ada, masih cukup tampan lah ya, karena waktu presiden masih agak sehat, perawatan terjaga ya. Nah, saya coba, benarkah Boyolali secara umum itu sebagai basis PKI? Itu ternyata iya, pemirsa ya. Jadi kalau banyak Jokowi misalnya tinggal di PKI masa kecilnya, tinggal di Boyolali pada masa kecilnya dan lain sebagainya, kemudian cara-cara dia menggunakan kekuasaan itu mirip-mirip PKI, itu wajar sekali ya. Satu daerah ya, Boyolali ini dengan Partai Komunis di Indonesia ya, itu konteksnya banyak sekali pengaruh partai tersebut dan peristiwa tragis seputar pembersihan anti komunis tahun 1965 1966 di Indonesia. Dan Boyolali memang dikenal sebagai basis kuat PKI selama tahun 1950 dan awal tahun 1960-an. Sering disebut sebagai bagian dari segitiga merah di wilayah Solo Raya bersama Solo dan Klaten karena dukungan PKI yang signifikan ya. Ya, kalau kita pernah dengar ada MMC, Merbabu Merapi Center ya, Merapi itu kan lereng sebelah timurnya itu adalah timur utara, itu kan Boyolali juga. Nah, konteks sejarahnya itu besar banget pemirsa, ternyata ya di Boyolali itu. Ya, pada tahun 1955 ya, pemilu paling demokratik pertama di Indonesia, PKI itu meraih kemenangan signifikan di Boyolali. PKI itu meraih kemenangan signifikan di Boyolali ya, mencapai 52,16% suara, setara dengan zaman itu 150.000 suara ya. Dari lebih dari separuh dari penduduk Boyolali itu PKI pada masa itu ya, jauh melampaui partai-partai lain seperti Masumi, itu hanya 29% di situ, dan PNI ya puncaknya itu ada beberapa persen ya. Tuh, ini mencerminkan dukungan lokal yang kuat terhadap PKI, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan agraris ya. Dan Boyolali merupakan basis utama PKI, dengan partai tersebut mendominasi politik lokal. Pengaruh ini meluas hingga penunjukan Suwali Dwijo Sukanto sebagai Bupati Boyolali dari tahun 1958 hingga 1965 ya, 7 tahun, 8 tahun ya, seorang kader PKI yang dikenal luas pada masa itu. Nah, PKI juga
aktif di Boyolali ini menggalang dukungan melalui organisasi massa seperti Pemuda Rakyat, Lekra, BTI, dan Gerwani, khususnya di wilayah ya agraris seperti Desa Lanjaran di Kecamatan Musuk. Nah, apakah Jokowi itu ada di Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk? Nah, kita tidak tahu persisnya. Nah, sebelum 1965 atau sebelum kudeta, Boyolali mengalami ketegangan politik antara pendukung PKI dan kelompok lain seperti PNI dan juga Nahdlatul Ulama. Ya, waktu zaman itu NU adalah pihak yang paling anti PKI karena seringkali kiai-kiai itu dihancurkan, ya, dibunuh oleh PKI. Kalau yang generasi sekarang ini nggak jelas ini. Terutama sebagian beberapa pentolan yang ada di PBNU itu. Ya, ketegangan ini terkadang berujung pada bentrokan seperti Pemuda Rakyat, ya, sayap Pemuda PKI dengan Pemuda Marhen, begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, termasuk yang pada akhirnya kemudian kita ketahui, ya, di Desa Lanjaran itu, ya, Kecamatan Musuk yang merupakan basis PKI, pada akhirnya terjadi penangkapan, penahanan, dan pembunuhan massal antara tahun 1965 hingga 1969. Ya, dan yang sangat luar biasa itu ya DNID juga itu ditangkap di Boyolali. Ya, ketangkepnya itu di sana, pemirsa. Jadi Ketua CCPKI DNID ditangkap di Solo maksud saya, dan dibawa ke Boyolali sebelum akhirnya dieksekusi. Dan inilah menjadikan kita semakin hari semakin terang benderang kenapa sih persoalan ijazah palsu begitu lama dan lain sebagainya. Karena memang Jokowi tampaknya menempuh segala cara dan tidak pernah pengen mengakui kesalahan. Sama seperti PKI juga kayak begitu kan, melakukan pemberontakan, ya, pasca kemerdekaan, ya, ditumpas karena dia merasa ideologinya benar menurut keyakinannya sendiri. Pokoknya ini akhirnya tahun 65. Dan begitu ada kesempatan, kekuasaan dan lain sebagainya, dia akan tumbuh karena ideologi PKI itu memang sudah mengakar dengan cara-caranya seperti itu. Ya, kalau sudah mulai ketahuan dibakar itu. Ya, makanya di Pasar Pramuka tempatnya orang bikin pramuka pojok yang palsu-palsu itu, begitu heboh langsung dibakar. Kalau enggak, dokumen itu mungkin sudah lama bisa ditemukan. Oh, ini ternyata tempat bikin ijazahnya palsu itu ada, ini kiosnya ini dan lain sebagainya. Tuh, ngeri banget, ya. Mudah-mudahan sekarang masyarakat Boyolali sudah sadar, ya kan, bahwa jalan hidup yang benar itu sebetulnya adalah menjadi seorang muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.